TV Hitam Putih melaporkan langsung dari SD Negeri Kubang Apu dalam acara sosialisasi vaksin anak usia 6-11 tahun. Sosialisasi dilaksanakan di ruang kelas, acara yang hadir dalam sosialisasi. Kepala Sekolah SDN Kubang Apu Eman Suherman, Kepala Unit Kanit Bimbingan Masyarakat Bimas Polsek Serang Didin Saipudin, Puskesmas Rau Dr. Dedi Desmadona, Pengawas SD Kecamatan Serang Suki, Komite SDN Kubang Apu Haji Hudari dan para wali murid. Acara berlangsung di SDN Kubang Apu, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Kepala SDN Kubang Apu, Eman Suherman menyampaikan sosialisasi yang diinisiasi sekolah bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada wali murid terkait vaksinasi anak yang akan dilaksanakan. Banyak orang tua yang mengkhawatirkan anaknya untuk divaksin, dapat dibilang memiliki rasa takutnya berlebihan. Jadi amat penting dilakukannya sosialisasi terlebih untuk memaksimalkan vaksinasi anak nanti. Rangkaian kegiatan sosialisasi juga diisi dengan penyepakatan berita acara. Kami buat berita acara di dalamnya ada kesepakatan-kesepakatan dari pihak yang hadir, paparnya. Berharap setelah dilakukannya sosialisasi semoga mampu membangun kepercayaan orang tua untuk menyetujui anaknya untuk divaksin. Kami berharap sosialisasi ini mampu meningkatkan rasa kepercayaan orang tua terhadap vaksin anak. Kanit Bimas Polsek Serang, Didin Saipudin menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi yang dilakukan SDN Kubang Apu. Pihaknya mengatakan sosialisasi memang perlu dilakukan agar semua orang tua murid memahami tujuannya vaksin untuk anak itu sebagai apa. Sosialisasi ini terbilang penting dilakukan bagi sekolah yang akan melaksanakan vaksinasi anak. Agar bagaimana orang tua memiliki pemahaman lebih dan anak mau untuk divaksin. Menjaga keamanan yang merupakan tugas kepolisian. Pihaknya berkomitmen dalam program vaksinasi anak ini akan terus mendukung pelaksanaan hingga berjalan lancar dan aman. Percepatnya vaksinasi anak, kemungkinan bisa mempercepat juga kegiatan belajar mengajar KBM, dengan normal kembali. Yang terpenting semua jangan panik dan takut, mari kita bersama-sama lawan virus corona dengan menjaga pola hidup sehat salah satunya sudah divaksin. Puskesmas Rau, Dr. Dedi Desmadona membeberkan vaksinasi anak diperuntukkan pada anak yang berusia 6-11 tahun. Sedangkan jenis vaksin yang digunakan untuk anak ini berjenis Sinovac. Kenapa jenis vaksin yang dipilih Sinovac? Karena lebih aman bagi anak-anak. Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa berkhusus Bapak Kepala Dinas yang diwakili oleh Bapak Pengawas, yang menghormati Bapak Kapolsek, dalam hal ini alhamdulillah diwakili oleh Bapak Kanit Didin, yang alhamdulillah Bapak Dr. Dedi yang masih muda tapi pengalamannya dalam hal penyakit luar biasa. Ini kita doakan semuanya biar panjang umur, sehat semua. Yang kami hormati Ketua RW, Ketua RT, beserta para tokoh masyarakat, Bapak Ketua Komite, dan alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita dari media massa, dari media Hitam Putih yang meliput acara ini. Insya Allah semuanya telah bersepakat untuk bekerja sama dengan baik dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mendidik dan mewujudkan putra-putri yang sehat, putra-putri yang berpendidikan, kemudian menuju Indonesia maju. Bapak Ibu yang tak dapat berkumpul memenuhi undangan, baik Bapak Ibu yang kami punya kelebihan dan kekuatan, karena dengan adanya wabah yang melanda selama 2 tahun semuanya terpuruk. Nah ini SDN Kubang Apu berdiri pada tahun yang berbagai macam karakter tidak bisa karena adanya varian virus atau omikron ya level 3. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua menjawab salam dijawab. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang saya hormati dari Kapolsek Kecamatan Sehat, Kadif Dimas di lingkungan Trogol ya, di kecamatan, Pak Dokter dari Puskesmas yang saya hormati, kepala sekolah SDN Kubang Apu, Bapak Ketua Komite beserta Bapak Ketua RW, Ketua RT. Jadi saya harapkan, mohon kepada Ibu, Bapak, kita jangan usah panik dan ya. Jadi penyakitnya ini kita lawan bersama-sama, pasti kita bisa. Tapi dengan cara program pemerintah ini yaitu menjalankan vaksin ya, untuk ketahanan ya, baik di usia 6, 11 atau lansia. Kami juga alhamdulillah semuanya mungkin bapak-bapak ya sudah divaksin lah. Itu untuk tameng kita supaya kita tidak terlalu lah gitu. Kalau ada penyakit masuk kita sudah ada tamengnya, yaitu vaksin. Kalau tidak khawatir Bu ya. Jadi kami mohon kepada orang tua murid ya, sesedianya bisa untuk ikut anak-anaknya ikut program vaksin pemerintah ini. Tidak lain untuk tameng ya, untuk tameng jangan saya perang, jadi jangan mati konyol, tapi kita ada perlawanan yaitu dengan vaksin. Kami mengapresiasi dengan kegiatan ini, sosialisasi sebelum pelaksanaan. Jadi kita sosialisasi dulu kepada wali murid. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah melaksanakan sosialisasi ini. Perlu karena biar orang tua murid ini biar paham sedikit ya. Ada mungkin sini nanti lebih jelas. Hormati Pak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Kanit, yang saya hormati Pak Kepala Sekolah dan yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Ya mungkin tadi sudah diperkenalkan, nama Desmandona. Saya dokter di Puskesmas Raut dan hanya cuma satu orang. Ya. Jadi mohon maaf kalau sebelumnya jarang ketemu. Iya, karena kan namanya satu orang di wilayah ada 3 kelurahan. Tapi kalau ada apa-apa, di sini adalah vaksin COVID-19 untuk usia 6 sampai 11 tahun. Tapi di SD itu ada yang 12 tahun yang belum divaksin boleh. Ya, jadi minimal 6 tahun ke atas. Ya. Vaksinnya apa? Vaksin itu kan banyak. Nah, perlu saya jelaskan. Karena saya nggak mungkin keliling semua, gitu. Petugas itu bisa perawat, bisa bidan, ya, itu banyak. Nanti itu lapor ke saya, Dok, bisa nggak? Oke, ACC. Kalau misalnya sudah oke, kalau ada penyakit, terus yang lansia pun, kalau kita tanya itu penyakit jantungnya, jalan 200 meter kuat boleh divaksin tanpa sesak, ya. Kalau jalan 200 meter sesak berarti penyakit jantungnya udah grade 4, itu nggak boleh. Naik tangga bisa bolak-balik itu boleh. Anak-anak suruh lari-lari, kelihatan kok lari-lari, nggak usah ditanya sehat atau enggak, udah bisa lari aja udah pasti sehat, apalagi lari. Ya, jadi jangan panik gitu. Makanya itu saya jelaskan, saya nggak akan sesuai dengan ini karena kita akan menjelaskan supaya lebih yakin. Kenapa pilih Sinopharmnya? Kenapa lebih aman? Gitu ya. Enggak. Kota Serang, oke. Kota Serang, Kota Serang, vaksinasi. Dilakukan sebelum pelaksanaan vaksinasi ya. Tujuannya dilakukan vaksinasi itu apa ya? Untuk meningkatkan supaya kita lebih masyarakat itu tahu pentingnya vaksinasi.
sehingga vaksinasinya akan tercapai. Kalau untuk dosisnya sendiri Pak, Dosisnya itu kita pakai Sinovac. Sinovac itu 0,5 mili. Vaksin pertama kedua itu 28 hari minimal. Kalau lebih boleh. berarti itu sama juga dengan yang sebelum-sebelumnya ya, kayak remaja dan lainnya. Lansia, iya. Itu sama lansia. Nah, lansia sama yang kemarin. Tapi kalau yang bukan lansia itu sekarang udah banyak. Nah, jadi ada Astra, Moderna, Pfizer, terus Sinopharm. Sinovac itu khusus sekarang buat 6 tahun sampai 11. Kalau dari Puskesmas Rawi ini menangani berapa sekolah Pak? Kalau sekolahnya itu ada datanya ya. Tadi itu saya nggak ngelihat sih karena saya semua SD wilayah lingkungan Rawi itu lingkungannya Trondol, Kaligandung, Cimuncang. Itu semua kita. Yang masuk udah berapa persen Pak? Apanya? Untuk sekolah Pak? Semuanya Enggak, harus. yang udah masuk. Yang udah masuk Yang udah divaksin. baru secang aja. Karena kemarin dia tidak melakukan sosialisasi dan pengen cepat vaksinasi sehingga tercapainya sedikit 51 orang. Makanya sekarang kita adakan sosialisasi biar yang nggak setuju ini kenapa? Apakah kurang paham? Apa tidak mengerti pentingnya vaksinasi? Makanya saya bilang ke kepala sekolah nggak apa-apa nggak setuju sedikit, tapi setelah sosialisasi itu meningkat. Siap. Gitu. Itu mungkin. Nah, Pak, nama lengkap dan jabatan di Puskesmas? Saya dok. Melaksanakan vaksinasi, tapi sebelumnya itu melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Tujuannya dari sosialisasi ini untuk apa ya Pak? Insya Allah tujuan daripada sosialisasi ini untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap wali murid dan masyarakat sekitar merangka apa sih dalam vaksinasi. Karena adanya sosialisasi ini adalah latar belakang. Latar belakangnya itu adalah belum pahamnya wali murid tentang vaksin. Yang ada itu rasa takut, kekhawatiran yang tinggi, khawatir karena kalau seandainya divaksin akibatnya negatif. Oleh karena itu dari dasar tadi maka di SD ini bekerja sama dengan komite sekolah Pak Haji Hugari, kemudian Pak RW setempat RW 02 yaitu Pak Yunan, yang didukung oleh dari kepolisian, dari dinas pendidikan, dan yang dihadiri langsung oleh dokter dari dinas kesehatan atau Puskesmas Rawu, sehingga tujuan yang awal saya katakan tadi supaya masyarakat ini sudah tidak meragukan lagi tentang vaksin, supaya masyarakat ini tidak ada pikiran negatif lagi tentang vaksin, karena pihak sekolahnya yang fasilitasi itu kantor. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi selain tujuannya untuk memasyarakatkan vaksin atau memberikan pemahaman tentang vaksin yang diberikan langsung paparan tadi oleh dokter, untuk menjalin silaturahmi juga, bersinergi antara sekolah, dinas pendidikan, kesehatan, dan dari pemerintah setempat. Kenapa sejauh ini masyarakat masih banyak yang takut anti vaksin atau seperti apa? Masih banyak masyarakat yang mengkhawatirkan apabila